wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurmadani dengan NIM 2401717 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ketuntasan dalam memahami variasi virus, konsep penyebaran, serta penanganannya. Virus komputer adalah program jahat atau malicious code yang dapat mereplikasi diri dan menyebar tanpa izin pengguna. Tujuan utamanya bisa untuk merusak sistem, mencuri data, atau mengambil alih kendali komputer. Pentingnya memahami topik ini supaya mengetahui variasi dan bentuk virus komputer, memahami cara penyebaran dan infeksi, dan mengetahui strategi penanganan dan pencegahannya. Selanjutnya, konsep dasar virus komputer. Virus komputer bekerja dengan menempel pada file, sistem operasi, atau memori komputer. Saat file dijalankan, virus akan ikut aktif dan mulai menginfeksi bagian lain dari sistem. Sifat umum virus komputer itu ada 3. Yang pertama, dapat memperbanyak diri. Yang kedua, berjalan diam-diam di latar belakang. Dan yang terakhir, mengubah, merusak, atau mencuri data. Virus ini termasuk dalam kategori malware bersama Trojan, worm, spyware, dan ransomware. Kemudian ada variasi jenis virus komputer. Yang pertama, file infector virus, menyerang file program, contohnya seperti .x atau .com. Yang kedua ada boot sector virus, menginfeksi area boot disk. Yang ketiga ada makrovirus, menyebar melalui dokumen of files. Yang keempat ada polymorphic virus, mengubah bentuk untuk menghindari deteksi antivirus. Yang kelima ada worm, menyebar otomatis melalui jaringan tanpa file host. Yang keenam ada Trojan horse, menyamar sebagai aplikasi berguna, padahal sebenarnya itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir ada ransomware, menginskripsi file dan meminta tebusan, contohnya seperti WannaCry. Konsep penyebaran virus. Virus menyebar melalui berbagai media dan perilaku pengguna. Ada beberapa media. Yang pertama internet dan email, contohnya seperti lampiran berbahaya, link palsu, dan phishing. Yang kedua ada jaringan lokal, contohnya antar komputer yang terhubung LAN atau Wi-Fi. Yang ketiga ada perangkat eksternal, contohnya itu seperti flash disk, hard drive, SD card. Kemudian ada software bajakan, sering disisipi malware. Dan yang terakhir ada social engineering, memanipulasi psikologis agar korban membuka file infeksi. Penyebaran virus ini cepat didukung oleh keterhubungan global dan kelalaian pengguna. Kemudian ada mekanisme dan dampak infeksi. Yang pertama, mekanisme infeksi. Ada beberapa mekanisme. Virus menempel pada file atau sistem, atau sering disebut juga injection. Kemudian, aktif saat file dijalankan, memperbanyak diri dan menyebar ke bagian lain, menjalankan perintah berbahaya, atau menghapus, mencuri, dan merusak. Dampaknya itu apa aja sih? Ada 4 dampak. Yang pertama itu bisa jadi filenya hilang atau rusak. Yang kedua, sistem menjadi lambat dan sering crash. Yang ketiga, data pribadi kita itu bisa saja bocor. Dan yang terakhir itu, jaringan terganggu dan biaya pemulihan meningkat sekali. Selanjutnya, pencegahan dan penanganan. Langkah pencegahannya, yang pertama gunakan antivirus dan firewall yang selalu diperbarui. Kedua, hindari membuka lampiran email mencurigakan. Yang ketiga, gunakan software asli dan sistem operasi legal. Yang keempat, update rutin sistem dan aplikasi. Dan yang terakhir itu, backup data penting secara berkala. Setelah pencegahan, pasti ada penanganan. Langkah penanganannya, yang pertama jalankan full system scan, yang kedua putuskan koneksi jaringan untuk mencegah penyebaran, yang ketiga gunakan tool removal resmi dari vendor antivirus, dan yang terakhir jika parah reinstall sistem operasi setelah backup data. Selanjutnya studi kasus WannaCry 2017. Yang pertama jenis ransomware berbasis worm. Yang kedua, cara penyebarannya itu
melalui eksploitasi celah keamanan Windows SMB atau external view. Yang ketiga, dampak. Dampaknya itu ada dua, menyandra data dan meminta tebusan Bitcoin. Yang kedua, menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. Solusinya, patch keamanan dari Microsoft, edukasi pengguna, dan backup data. Dan pelajaran yang dapat diambil itu adalah update sistem penting untuk mencegah serangan siber berkala global. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah virus komputer itu memiliki banyak variasi dan terus berevolusi. Kemudian penyebarannya terutama terjadi karena kelalaian pengguna dan lemahnya proteksi sistem. Cara pencegahan terbaik itu adalah kombinasi antara teknologi atau antivirus, firewall, dan patch, kesadaran pengguna atau cyber hygiene, dan kebijakan keamanan organisasi. Dan cara menjaga keamanan komputer itu adalah melindungi data, reputasi, dan keberlangsungan sistem digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.